Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rizky Hidayat, mahasiswa semester 6 Prodi Informatika FTI Unsab 11 April Sumedang, akan mempresentasikan mengenai sistem multimedia. Sistem multimedia. Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Proses dan cara kerja multimedia terdiri dari perangkat terhubung, perangkat masukan, perangkat keluaran, perangkat penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Elemen dari sistem multimedia terdiri atas gambar, teks, suara, animasi, dan video. Komponen dari multimedia terdiri atas gambar, teks, suara, animasi, dan video. Pengembangan bidang multimedia. Pengembangan sistem multimedia harus mengikuti tahapan pengembangan sistem multimedia, yaitu mendefinisikan masalah, studi kelayakan, melakukan analisis kebutuhan, merancang konsep, merancang isi, menulis naskah, memproduksi sistem, melakukan tes pemakai, menggunakan sistem, dan memelihara sistem. Pengembangan bidang multimedia dalam bidang art designer. Yang pertama, graphic icon, color harmony, software application, background dan layout, role play template, sound recording, animated object. Yang dimaksud dengan pengembangan bidang multimedia dalam bidang art designer yaitu misalnya mengenai ikon grafik, warna harmoni, aplikasi software, editing gambar, editing objek atau animasi objek, dan perekaman suara. Pengembangan bidang multimedia dalam bidang software engineer. Yang pertama sebagai development process, development tools, kode development, software testing, dan software maintenance. Perbedaan bit pada image. Yang pertama 1 bit per pixel, yaitu yang terdiri dari 2 warna, monokrom. Yang kedua 2 bit per pixel yang terdiri dari 4 warna CGA. Yang ketiga 3 bit per pixel yang terdiri atas 8 warna. Yang keempat 4 bit per pixel yang terdiri atas 16 warna. Yang kelima 8 bit per pixel yang terdiri atas 256 warna. Kemudian 16 bit per pixel yang terdiri dari 65.536 warna atau sering disebut high color. High color yang seterusnya yaitu 24 bit per pixel yang terdiri lebih dari 16 juta warna atau true color. Perkembangan multimedia saat ini. Perkembangan teknologi multimedia berdampingan dengan adanya perkembangan internet, yang mana perkembangan internet pun sangat berkembang pesat. Hampir setiap masyarakat selalu menggunakan internet dimanapun dan kapanpun mereka berada. Perkembangan multimedia juga menghadirkan teknologi yang semakin canggih, seperti komputer dan laptop. Komputer dan laptop dapat berjalan dan berfungsi sebagai multimedia desktop yang dapat dihubungkan dengan menggunakan USB dan Wi-Fi. Jadi, perkembangan multimedia sangat berdampingan dengan perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam perkembangan internet.
yang mana perkembangan internet pun sangat berkembang dengan pesat. Ini yang menyebabkan perkembangan multimedia yang sangat pesat. Perkembangan multimedia juga menghadirkan teknologi yang semakin canggih seperti komputer dan laptop. Komputer dan laptop merupakan perkembangan multimedia yang sangat canggih, yaitu suatu teknologi yang dapat melakukan segala cara dengan komputer dan laptop. Multimedia juga sangat berdampingan lurus dengan komputer dan laptop karena komputer dan laptop merupakan perangkat teknologi yang merupakan perkembangan dari multimedia tersebut. Perkembangan multimedia saat ini, bidang yang paling potensial dalam perkembangan multimedia saat ini yaitu dalam bidang teknologi informasi. Yang dimaksud perkembangan yang paling potensial dalam bidang teknologi informasi yaitu perkembangan dalam mengedit video, konten kreator, yaitu banyaknya aplikasi yang memudahkan kita untuk mengedit video, memudahkan untuk mengedit gambar, misalnya Canva, CapCut, editing video, OBS. Dengan adanya aplikasi tersebut, kita akan lebih mudah untuk mengedit video atau melakukan editing video dan gambar. Dengan aplikasi tersebut, kita dibantu untuk mengedit video dan gambar. Dalam mengedit video dan gambar, CapCut atau Canva juga menyediakan beberapa template sehingga itu memudahkan dalam proses pengeditan video atau gambar. Ide konsep pengembangan multimedia. Teknologi digital akan terus berkembang pada masa yang akan datang. Perkembangan teknologi ini dipengaruhi 3 hal, yaitu transisi digital, konvergensi jaringan, dan infrastruktur digital. Konvergensi jaringan adalah efisiensi dan efektivitas jaringan komunikasi yang dapat digunakan seperti telepon, video, dan komunikasi baik di rumah maupun pada perusahaan. Semakin tingginya kebutuhan konvergensi jaringan ini, maka teknologi akan berubah mengarah ke kebutuhan tersebut. Teknologi digital akan terus berkembang, yaitu maksud dari teknologi digital akan terus berkembang tadi dalam perkembangan teknologi multimedia, yaitu bergantung pada perkembangan internet. Sekarang sudah zaman digital, banyak yang serba digital, banyak yang jadi serba mudah. Perkembangan teknologi ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu transisi digital, konvergensi jaringan, dan infrastruktur digital. Hal yang mempengaruhi perkembangan teknologi ini yaitu transisi digital, konvergensi jaringan, dan infrastruktur digital. Dengan adanya teknologi digital, semua akan menjadi lebih mudah. Kemudian semuanya akan menjadi lebih instan dan mudah dalam melakukan apapun. Ini membantu proses pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan multimedia dalam bidang informatika yaitu augmented reality dan virtual reality, kemudian nanoteknologi, hyperconnectivity, IoT, animasi 2D dan 3D, sistem pembelajaran interaktif berbasis multimedia, teknologi AI, dan machine learning. Yang dimaksud dengan augmented reality dan virtual reality
Yang dimaksud dengan augmented reality dan virtual reality yaitu merupakan teknologi digital yang menghadirkan realitas maya di tengah-tengah dunia nyata. Ini akan memungkinkan pengguna untuk mengalami pengalaman interaktif dengan konsep pembauran antara dunia nyata dan dunia digital atau dunia simulasi. Ide pengembangan ini merupakan proses yang menghadirkan realitas maya di tengah-tengah dunia nyata, yaitu realitas dunia maya dihadirkan di tengah-tengah dunia nyata. Kemudian nanoteknologi adalah pengembangan teknologi yang menggunakan material pada skala nanometer untuk menciptakan perangkat baru dengan kinerja yang lebih efisien. Ini akan memungkinkan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih efisien dan efektif. Dengan adanya nanoteknologi, kita akan dihadirkan dengan beberapa perangkat yang lebih efisien dan lebih efektif. Ini merupakan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan perangkat yang lebih efisien dan efektif, kita akan lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Kemudian hyperconnectivity adalah pemanfaatan teknologi dan infrastruktur pendukung yang memungkinkan komputer di lokasi berbeda untuk mengelola dan transaksi atau data secara integrasi melalui jaringan. Ini akan memungkinkan pengembangan jaringan komputer yang lebih efisien dan efektif. Hyperconnectivity ini merupakan memanfaatkan teknologi dan infrastruktur pendukung, misalnya infrastruktur jaringan yang memungkinkan komputer di lokasi berbeda untuk mengelola transaksi atau data secara integrasi melalui jaringan. Dengan adanya hyperconnectivity, perkembangan jaringan pun sangat berpengaruh pada pengembangan multimedia dalam bidang teknologi informasi. Pengembangan jaringan komputer yang lebih efisien dan efektif, sehingga jaringan yang dihasilkan akan lebih bagus, lebih mendukung, lebih efisien, lebih efektif. Kemudian IoT atau Internet of Things. IoT merupakan kemampuan teknologi untuk menghubungkan perangkat keras maupun perangkat lunak dengan internet. Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk saling bertukar data dan berinteraksi secara bebas, yang akan memungkinkan pengembangan aplikasi dan perangkat lunak yang lebih kompleks dan efektif. IoT merupakan penggabungan teknologi yang menghubungkan antara perangkat keras maupun perangkat lunak dengan internet, dengan jaringan. Jadi pengembangan IoT sangat dipengaruhi besar oleh pengembangan internet atau jaringan. IoT merupakan penggabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan aplikasi dan perangkat lunak yang lebih kompleks dan efektif. Kemudian selanjutnya animasi 2G dan 3G. Animasi 2G dan 3G adalah kreativitas yang membutuhkan daya imajinasi yang tinggi yang umumnya dimiliki lulusan studi multimedia. Ini akan memungkinkan pengembangan konten multimedia yang lebih interaktif dan menarik. Dengan adanya animasi 3G dan 2G, jadi daya imajinasi seseorang itu akan lebih tinggi dan akan lebih realistis. Animasi 2G dan 3G merupakan kreativitas yang membutuhkan daya imajinasi yang tinggi atau daya imajinasi yang kuat. Semuanya tergantung pada kreativitas seseorang dalam berimajinasi dan dalam melakukan sesuatu. Dimaksud yang dalam melakukan sesuatu yaitu bagaimana cara seseorang berimajinasi akan sesuatu tersebut. Imajinasi yang tinggi akan menghasilkan animasi yang baik.
dan bagus, tidak berimajinasi dengan tinggi, dan akan menumbuhkan kreativitas yang sangat baik. Kemudian sistem pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Pengembangan sistem pembelajaran interaktif berbasis multimedia akan memungkinkan pengguna untuk belajar secara interaktif dan efektif, yang akan mempermudah proses belajar dan membantu pengembangan keterampilan menjadi lebih baik. Pengembangan sistem pembelajaran interaktif berbasis multimedia yaitu cara pembelajaran yang interaktif dan efektif. Ini akan mempengaruhi proses belajar mengajar dan membantu mengembangkan keterampilan yang lebih baik. Dengan pembelajaran interaktif berbasis multimedia, yaitu cara pembelajaran seseorang akan berubah. Tadinya pembelajaran biasa, sekarang pembelajaran berbasis multimedia. Jadi pembelajaran berbasis multimedia itu lebih interaktif dan lebih efektif. Kemudian lebih membantu dalam perkembangan teknologi multimedia saat ini. Selanjutnya yang terakhir, pengembangan ide konsep pengembangan dari multimedia tersebut yaitu teknologi AI dan machine learning. Teknologi AI dan machine learning akan memungkinkan pengembangan aplikasi dan perangkat lunak yang lebih kompleks dan efektif, yang akan mempermudah konsep proses pemrosesan data dan membantu menciptakan konten multimedia yang lebih interaktif dan menarik. Dengan teknologi AI dan machine learning, pengembangan aplikasi perangkat lunak menjadi lebih kompleks dan efektif. Ini akan menciptakan konten multimedia yang lebih interaktif dan menarik. Misalnya konten kreator, pembantu pekerjaan manusia, AI, yaitu dengan AI semua akan jadi lebih mudah. AI dapat melakukan segala cara dan mempermudah segala urusan. Machine learning juga akan memungkinkan pengembangan aplikasi dan perangkat lunak lebih kompleks dan efektif. Menciptakan konten multimedia yang lebih interaktif dan menarik. Dengan AI dan machine learning akan menciptakan konten-konten multimedia yang lebih interaktif dan menarik. Karena dengan bantuan teknologi dari AI. Kemudian selanjutnya AI juga lebih membantu pekerjaan manusia. Banyak aplikasi AI yang saat ini digunakan bukan hanya dalam bidang multimedia, yaitu dalam pengerjaan sesuatu, misalnya ChatGPT. Banyak mahasiswa yang meminta bantuan AI untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. ChatGPT, kemudian aplikasi lainnya. Dengan ChatGPT juga akan membantu pekerjaan seseorang. Tapi kita harus lebih memahami tentang fundamental dari menggunakan AI tersebut, supaya kita tidak keliru dalam menggunakan teknologi. Mungkin sekian presentasi sistem multimedia dari saya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.